Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran tayyiban barakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihim ila yaumil qiyamah. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Kita memasuki kaidah yang pertama dari 4 kaidah yang disampaikan oleh Al-Imam Muhammad At-Tamimi rahmatullahi ta'ala alaih, dari 4 kaidah yang dengannya seseorang mengenal dan juga bisa menjaga dirinya dari apa yang disebut dengan kemusyrikan atau kesyirikan, di mana al-muallif rahimahullahu ta'ala mengatakan bahwa kaidah yang pertama adalah an ta'lama, bahwasanya engkau mengetahui atau bahwasanya engkau mengilmui, engkau tahu dengan ilmu, annal kuffara, bahwasanya orang-orang yang kufur, alladzina qatalahumu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muqirrun, mereka adalah orang-orang yang mukir, orang-orang yang mengakui bi annallaha ta'ala, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala huwal khaliq. Orang-orang kufar yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka mengakui, mereka memiliki pengakuan bahwasanya Allah huwal khaliq, Allah lah dia sang pencipta. Ar-Raziq, kata muallif kitab, dan mereka pun mengakui bahwa Allah dialah zat yang memberikan rizki, al-mudabbir. Begitu juga mereka mengakui bahwa Allah dialah yang mengatur segala sesuatunya. Tapi yang ingin disampaikan oleh Syekh kemudian, bahwa semua pengakuan mereka itu tidak berguna bagi diri mereka. Tidak lantas kemudian membuat mereka selamat dari kekufuran. Tidak lantas membuat mereka kemudian masuk ke dalam dairatul Islam, masuk ke dalam daerah keislaman. Beliau mengatakan wa anna dzalika lam yudkhilhum fil Islam. Yang harus kita ketahui bahwa semua pengakuan mereka itu tidak memasukkan mereka ke dalam Islam. Padahal mereka mengakui keberadaan Allah, bahkan mereka mengakui perbuatan-perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Lantas di mana salah mereka? Di mana letak kesalahan mereka sehingga mereka dihukumi kufar, padahal mereka mengakui adanya Allah? Maka semua kesalahan mereka berkumpul pada satu perkara, bahwa mereka memalingkan ibadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kesalahan mereka hanya itu. Itu salahnya mereka. Mereka tidak punya masalah dengan masalah rububiyatullah. Mereka tidak punya masalah. Bahkan mereka di antara orang-orang yang sangat kuat keyakinannya tentang perkara itu. Sangat kuat. Orang Quraisy sangat mengakui Allah. Sangat
mengakui Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya mereka jaga rumah Allah yang ada di Makkah itu. Ka'bah mereka jaga sekuat tenaga mereka, setengah mati dengan seluruh apa yang mereka miliki. Bahkan mereka bisa mengorbankan nyawa mereka untuk membela rumah Allah. Iya. Mereka rela kehilangan nyawa mereka untuk menjaga Ka'bah yang merupakan rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi lantas itu semua tidak membuat mereka masuk Islam. Wa dalil, kata Syekh Al-Muallif rahimahullahu ta'ala. Dalilnya apa? Dalilnya apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam surat Yusuf ayat ke-31. Sebutkan aja. Surat Yusuf ayat ke-31. Apa kata Allah? Apa kata Allah? Qul, katakan. Siapa yang disuruh mengatakan? Siapa yang disuruh mengatakan? Qul. Siapa yang disuruh mengatakan? Hah? Orang musyrik atau Nabi Muhammad SAW yang suruh mengatakan? Nabi Muhammad. Katakan kepada mereka. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menanyakan atau mengutarakan, melontarkan pertanyaan kepada orang-orang kafir, orang musyrik yang hidup pada saat itu. Man yarzuqukum minas sama'i wal ard. Siapa yang memberikan rizki, menganugerahkan, ya, memberikan secara rizki itu memberikan secara cuma-cuma atau ada timbal baliknya? Cuma-cuma. Rizki itu diberikan sama Allah cuma-cuma. Kalaulah harus ada timbal baliknya, maka nggak ada yang bisa membuat kita membalas rizki Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang diminta sama Allah itu cuma satu. Itu pun untuk kemaslahatan hamba Allah Subhanahu wa ta'ala itu sendiri. Kelas. Allah nggak butuh. Jadi kenapa Allah menginginkan kita beribadah kepada Allah? Agar hambanya selamat di dunia dan di akhirat. Karena ibadah kita kepada Allah tidak menambah kuasa Allah, kerajaan Allah, kemuliaan Allah sedikit pun. Makanya dalam hadis disebutkan, kalaulah semua jin dan manusia berkumpul, semuanya berada dalam satu tingkat ketakwaan yang paling tinggi semua. Hal itu tidak akan menambah kerajaanku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul? Ya sudah, berhenti beribadah sama Allah seakan-akan Allah butuh sama kita. Jadilah orang yang betul-betul butuh sama Allah. Karena selama ini kita beribadah seakan Allah butuh sama kita. Padahal tidak sama sekali. Kita yang butuh dan bersikaplah seperti orang yang butuh. Orang kalau butuh apa yang dia lakukan? Dia tidak akan pernah berhenti meminta dan memohon, mengemis dan mengejar orang yang dia butuhkan. Dan kita belum seperti itu. Dan Allah memberikan segalanya cuma-cuma. Tanpa usaha, tanpa ikhtiar. Maka hamba Allah yang ragu sama rezeki Allah betul-betul tidak pakai akal. Gak punya akal sama sekali. Dan sekaligus dia tidak punya iman sama Allah. Karena rizkinya dijamin oleh Allah Rabbul Alamin. Sekali lagi Allah mengatakan apa? Katakan wahai Muhammad kepada mereka. Man yarzuqukum. Siapa yang memberikan rizki kepada kalian? Minas sama'i wal ard. Dari langit dan bumi. Dari langit yang luasnya tidak ada yang tahu. Dan kemudian dari bumi yang luasnya pun tidak ada yang tahu.
Ada yang ngukur? Ada yang ngukur tinggal dijawab. Enggak. Ada yang ngukur luas bumi berapa? Hah? Luas bumi berapa? La ilaha illallah. Luas bumi berapa? Wallahu alam. Ada perhitungannya? Ada. Siapa yang bilang ada? Antum bilang ada. Ada yang ngukur? Gak tahu. Luas bumi berapa? Gak ada yang tahu. Gede enggak? Luas. Luas. Allah keluarkan rizki dari setiap jengkalnya. Terus masih ragu sama rizki Allah subhanahu wa ta'ala. Bingung. Bingung. Mahanya. Yang mengeluarkan rizki bagi kita dari bumi dan langit bahkan itu Allah. Kita cuma disuruh jalan. Famshu fi manakibiha. Keluar jalan di atas permukaan bumi. Keluar. Ya, gak keluar dari rumah, keluar atau pakai cara apapun. Dunia maya ke dunia apa ke, keluar. Jadi yang salah dalam masalah rezeki itu bukan Allah sedikit pun. Tapi kita yang terlalu dangkal keyakinannya kepada Allah. Mungkin bisa jadi kalah sama orang kafir di zaman Rasulullah SAW. Orang kafir itu sangat yakin bahwa rezeki mereka ada di genggaman Allah subhanahu wa ta'ala. Ini orang mukmin hari ini ajib. Betul-betul mencengangkan. Katanya mukmin tapi keraguannya begitu luar biasa terhadap rezeki Allah. Allah pun memerintahkan nabinya kemudian untuk mengatakan amma yamlikus sam'a wal absar. Katakan kepada mereka, siapa yang menggenggam, yang menguasai penglihatan, pendengaran? yakni seluruh makhluk. Khususnya mereka itu siapa? Siapa yang menguasai? Wa may yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy. Dan siapa yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Wa man yudabbirul amra, dan siapa yang mengurusi segala sesuatu. Allah subhanahu wa ta'ala itu kemudian menyampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa yang akan dan pasti menjadi jawaban mereka. Fasayaquluna Allah. Mereka akan mengatakan Allah. Allah yang menggenggam segalanya. Berarti mereka punya keyakinan tentang Allah. Ini yang namanya ikrar. Ngaku mereka, ngaku. Gak ada satupun di antara mereka yang menisbatkan seluruh perkara itu kepada berhala-berhala mereka. Itu bedanya dengan orang musyrik hari ini. Semua dinisbatkan kepada berhala. Cincinlah, kerislah, pedanglah, apapun. Apalagi jamaah. Rajahlah, jimatlah. Apalagi? Jamaah. Jamaah. Hah? Batu, cincin, batu, cincin, batu. Kuburan lah. Gak ada yang mengatakan itu di zaman Quraisy. Yang kalau dibahas dicelaknya, mati-matian orang Quraisy. Jahiliyah. Tapi jahiliyah siapa sekarang? Tapi itu tidak memasukkan mereka ke dalam Islam. Lantas bagaimana dengan yang lebih buruk dari mereka? Gimana dengan yang lebih buruk dari mereka? Dan Allah mengatakan, Fakul afala tattaqun. Dan katakan kemudian kepada mereka, kalau mereka sudah berikan jawaban, afala tattaqun. Tidakkah kalian kemudian bertakwa kepada Allah dengan beribadah hanya untuk dan kepada Allah Subhanahu wa taala saja? Itulah ketakwaan. Jemaah, kalau kalian sadar itu, maka kenapa nggak beribadah hanya kepada Allah? Kenapa jadi campur aduk, memasukkan sosok lain, melibatkan orang lain, makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala yang sedikit pun tidak ada kesetaraan di dalamnya.
Kita aja di antara makhluk bisa memastikan bahwa kita tidak setara. Betul nggak? Antum sama antum, antum sama antum. Apa itu? Ana sama antum. Ya, itu setara tidak? Pasti tidak ridho disebut setara. Enggak, beda. Beda, bapak indungna beda. Banget beda, pekerjaan beda, nasib beda, takdir beda. Gimana kita harus terima kemudian sekarang makhluk disetarakan sama Allah? Akalnya mana? Cik, atau ini mah masalah akal aja sebetulnya mah. Ya, butuh akal yang cerdas sekali atau tidak? Tidak. Bahkan kata Syekh, orang yang paling bodoh sekalipun faham ini. Sebodoh-bodohnya manusia faham. Allah tidak mungkin setara dengan makhluknya. Ya, jamaah. Mana yang lebih hebat? Makhluk atau Allah? Penciptanya. Kenapa yang disembah makhluknya? Antum tendang dia nggak bisa ngelawan. Antum hinakan dia nggak bisa ngelawan. Seperti yang terjadi pada kisah Amr ibnul Jamuh. Nanti ada diceritakan oleh syarih, oleh pensyarah kitab ini. Bagaimana dia kemudian beriman kepada Allah ketika menyaksikan Tuhannya. Itu nggak bisa apa-apa ternyata. Dikencingi oleh hewan dia nggak bisa ngelawan. Ya mah, itu patung-patung kenapa? Jimat-jimat keris-keris setiap malam Jumat atau apapun lah dibersihkan kenapa aja? Kenapa jemaah? Kotor, mana Tuhan kotor, kudu dielapan. Ini masalah akal, ini masalah akal cukup kok. Cukup akal untuk menunjukkan ini batil. Tapi beginilah keadaan makhluk ketika Allah halangi hatinya dari melihat kebenaran. Jemaah. Ana minum dulu coba. Ini kaidah yang pertama. Ini matan yang disebutkan oleh Syekh Mu'alliful Kitab. Kita sebutkan apa yang dikatakan oleh Syarihul Kitab, Syekh Abdul Razak Hafizahullah Ta'ala. Beliau mengatakan ahibati fillah. Nah langsung masuk ke dalam perkataan beliau. Hadhil qawaid ayyuhal ikhwatal kiram qawaidun azimah jama'ahal musannif. 4 kaidah yang disebutkan oleh al-imam di dalam kitabnya. Itu adalah kaidah-kaidah yang dikumpulkan oleh musannif rahimahullah. Perhatikan. Liyamiza bihal atau liyumayyiza bihal muslimu bainat tauhid wasyirk. Agar seorang muslim itu bisa memisahkan, membedakan mana tauhid dan mana kesyirikan. Ya'rifu haqiqatat tauhid alladhi khuliqal khalqu li ajlihi. Sehingga dia mengetahui hakikat tauhid yang menjadi tujuan kenapa dia diciptakan. Wa ujidu li tahqiqihi, mereka dibuat ada sama Allah untuk mewujudkan tauhid. Titik. Ini kesadaran yang belum masuk ke dalam hati setiap dari kita, belum. Kita ini belum sadar bahwa kita hidup hanya untuk mengesahkan Allah di dalam ibadah. Silahkan jadi apa saja. Tapi hidup kita itu untuk mengesahkan Allah. Dan itu belum masuk ke dalam relung hati dan jiwa kita. Karena begitu buruknya ibadah kita sama Allah. Buruk. Sangat buruk kita beribadah kepada Allah. Itu tanda kita belum sadar. Gak ada yang lebih penting dari mengesahkan Allah subhanahu. Gak ada. Apapun yang datang di dalam kehidupan kita. Nah kesadaran ini yang ditancapkan oleh Rasulullah SAW ke dalam dada para sahabat. Apapun mereka, siapapun mereka, mereka hanya hidup untuk mentauhidkan Allah. Udah. Dan itu akan terlihat. Kalau sudah tertanam akan terlihat. Mau jadi apa? Jadi apa saja di dunia ini.
Tapi kalau semuanya mentauhidkan Allah, maka ruh tauhid itu ada di mana-mana. Antum lihat ke sana, lihat ke sini, di masjid, di pasar, dimanapun, para muwahhid akan terlihat sama. Dan melakukan hal yang sama. Gak seperti hari ini. Hatta di masjid, terkadang tidak terlihat bahwa manusia itu ahlu tauhid. Di masjid padahal, di rumah Allah. Tidak terlihat dia sedang berusaha mengesahkan Allah di dalam ibadah. Di masjid, di rumah Allah. Di rumah Allah sendiri. Belum. Makanya kita harus terus belajar. Biar faham, biar nancep di dalam dada. Bahwa hidup kita hanya untuk mengesahkan Allah di dalam ibadah. Gak ada urusan dengan apa yang kita lakukan semua. Silahkan, bebas silahkan. Yang penting gak melanggar aturan Allah. Silahkan, tapi tujuannya cuma satu. Gak ada lagi tujuan yang lain. Gak ada. Makanya muwahhid dimanapun sama. Mereka semuanya bersaudara. Gak ada bedanya. Dan kelakuan mereka sama. Pertanyaannya sekarang, sudah sama atau belum? Belum. Belum. Dan itu bukti kita belum paham tauhid. Ya. Jadi jangan takjub dengan diri sendiri. Jangan. Belum. Ya. Kita masih sangat takut dengan kehidupan ini. Masih sangat takut. Itu bukan ciri ahli tauhid. Ya. Takut dunia tapi tidak takut akhirat. Tidak takut Allah subhanahu wa ta'ala. Ini bukan ahlu tauhid. Wa ya'rifu min khilaliha haqiqata diddihi. Dengan kaidah-kaidah ini seseorang bisa mengenal hakikat lawan dari tauhid. Wa ma yunqidhuhu wa huwa syirk. Dan apa yang bisa membatalkan tauhid? Dialah kemusyrikan billahi azza wa jal. Kesyirikan kepada Allah azza wa jal. Alladhi huwa a'zamu syai'in nahallahu tabaraka wa ta'ala ibadahu anhu. Perkara yang paling dilarang sama Allah atas hamba-hamba. Gak ada yang lebih dilarang dari ini. Faddal, antum mau bosan dengar kalimat ini, faddal. Tapi ingat, di akhirat yang membuat antum selamat adalah ketika antum betul-betul sadar bahwa kemusyrikan itu paling haram sehingga antum paling menjauh darinya. Dan antum paling dekat dengan tauhid. Nanti di akhirat kerasa. Anak yakin kalau di dunia bosen. Mungkin ada yang sudah dari 10 tahun yang lalu dengar kata tauhid syirik. Bosan pasti. Tapi nanti di akhirat antum akan bersyukur bahwa kalimat inilah yang selalu muncul di kepala sepanjang hidup. Sehingga antum takut sama Allah, takut dengan apa yang diharamkan sama Allah dan berjuang untuk selamat di dunia dan di akhirat. Udah nggak ada lagi yang bisa menggerakkan kita cuman ini. Gak ada. Apa? Antum pikir pasangan yang soleh ataupun soleh akan menggiring kita masuk surga? Enggak. Bukan itu yang membuat kita sadar apa yang harus kita lakukan di dunia ini. Bukan. Tetap. Seseorang tidak akan pernah mendekat kepada surga dan menjauh dari neraka kalau dia tidak sadar kewajibannya. Gak bisa. Makhluk tidak akan pernah membuat kita baik-baik saja. Gak mungkin. Enggak. Ya, makanya harus paham. Ini yang disampaikan oleh Syekh di dalam kitabnya. Allah ancam para pelaku tauhid bahwa mereka akan diazab sama Allah sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Abdul Razak. Wa yukhallidhum fi nari jahannam wa an yukhallidahum fi nari jahannam abadal abad. Mereka dikekalkan di neraka selamanya. Wa an yudkhilahum nara jahannam wa an yabqu fiha khalidin aw mukhalladin. Mereka dikekalkan di dalam neraka.
La yuqda alaihim. Mereka nggak akan dimatikan sama Allah. Fayamutu. Nggak. Wala yukhaffafu anhum min adzabiha. Mereka tidak akan diringankan dari azab. Kesadaran ini penting. Karena seseorang tidak akan pernah jauh dari kemusyrikan kalau dia tidak sadar apa resikonya. Dunia resikonya diukur terus. Rugi ini, celaka itu, nanti begini, nanti begitu. Akhirat ya Allah. Ikhwah, akhirat selamanya. Dunia cuma sebentar. Wallahi selama-lamanya cuma sejenak. Ya, cuma sebentar, illa qalil kata Allah Subhanahu. Cuma sedikit. Nikmatnya sedikit, waktunya sedikit. Semuanya sedikit. Qalil kata Allah Subhanahu wa taala, qalil, sedikit. Akhirat jauh lebih panjang. Kalau antum butuh pengingat hari ini, itu yang harus diingat. Karena kita hidup sekarang ini seakan-akan kita akan hidup selamanya. Cara kita hidup itu seperti kita akan hidup selamanya. Kayak nggak akan mati atau matinya masih lama. Santai, ibadah santai, kebaikan santai. Gak buru-buru, gak bersegera. Jemaah, kita dikejar oleh kematian. Kematian itu yatlub. Kematian itu mencari. Jemaah, rizki kita mengejar kita sebagaimana apa? Ajal mengejar kita. Dikejar-kejar kita itu. Jadi gak usah takut rizki. Tapi yang juga kita harus khawatirkan, ajal pun mengejar kita di waktu yang bersamaan. Kok santai? Kenapa santai? Nunggu apa? Nunggu apa aja? Kenapa nahan ibadah? Kenapa nahan amal saleh? Kenapa nahan niat yang baik? Yang belum menikah, kenapa gak menikah? Yang ingin melakukan ini dan itu kenapa ditahan? Ajal mengejar kita. Dan ahlu tauhid sadar itu karena dia tidak ingin kehilangan apa? Ya mah, momentum. Wah, di dunia kita nggak mau kehilangan momentum. Betul? Ya, tanggal-tanggal tertentu itu nggak mau kehilangan momentum. Betul nggak? Betul nggak jemaah? Iya. Apalagi kalau ada tanggal sekian titik sekian. Betul nggak? Ini momentum. Momentum apa? Oh, jawab. Momentum apa itu? Apa? Momentum apa itu? Hah? Gajian. Terus apa lagi selain itu? Hah? Apa? Diskon. Terus momentum apa lagi? Hah? Flash sale. Terus apa lagi? Diudak, dikejar. Dong. Jam 12 malam bangun. Tahajud tarak, tapi jam sakit hudang. Ya Allah. Coba pakai akal, coba. Apakah kita ini sedang baik-baik saja atau tidak? Akalnya berfungsi atau tidak? Di saat kita tahu kematian mengejar kita, justru kita sibuk mengejar dunia. Wah, ini bahaya. Gak sadar loh. Gak sadar. Apapun alasan yang dia miliki untuk mengejar dunia. Ini bukti bahwa tauhidnya tidak baik-baik saja. Ahibati fillah. Asy-Syaikh mengatakan, beliau melanjutkan perkataan, kullu muslim qara'a ma jaa'a fil Qur'anil Karim wa sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap muslim pasti membaca apa yang datang di dalam Al-Qur'an Al-Karim dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.